Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, aku lihat di sini ada seseorang yang saat bersama kamu, sejujurnya dia merasa bahagia, ya. Mungkin kalian pernah berlibur bersama atau mungkin pernah berbulan madu bersama, ya. Ada seseorang di sini yang sempat bersama dengan kamu, itu benar-benar merasa bahagia banget. Saat dia ada di dekat kamu itu dia merasa bahagia. Saat kalian bersama itu sangat bahagia. Orang ini aku lihat nampaknya akhir-akhir ini merindukan kamu, sering bernostalgia, bahkan aku lihat dia sering melihat foto-foto kamu atau gambar-gambar dirimu ya. Entah itu di media sosialmu, entah itu di dompet dia, entah itu di galeri handphonenya ya. Yang pasti aku lihat di sini dia merindukan kamu dan sering melihat foto-fotomu. Orang ini adalah orang yang masih orang yang punya jiwa pengejar ya. Jadi kalau misalkan bukan dia yang mengejar-ngejar seseorang ya, itu dia nggak akan tertarik gitu ya. Terus juga orang ini adalah orang yang sebenarnya takut akan diabaikan atau takut ditinggalkan sendiri ya. Jadi kalau misalkan di sini kamu sering tidak kasih kabar, kamu tidak komunikasi dengan dia, atau kamu justru malah memilih untuk mengakhiri hubungan dengan dia, ini orang takut banget ya. Ya, orang ini akan takut banget. Terus juga aku melihat di sini dia ini orang yang masih mengejar sesuatu, entah itu materi, karir, ya, atau mengejar cinta, ya, mengejar hatinya seseorang, atau mengejar validasi seseorang, validasi dari orang-orang di luar sana, gitu ya, atau mengejar ekspektasi-ekspektasi orang-orang di luar sana, seperti itu ya. Jadi orang ini tidak pernah merasa bersyukur, bukan nggak bersyukur sih, lebih tepatnya ingin selalu memiliki hal yang lebih di mata orang lain. Ya, bukan yang nggak bersyukur, tapi dia itu orang yang selalu ingin mengejar segala sesuatu yang menjadi standarnya orang-orang di luar, gitu. Ya, karena dia ini orang yang takut sendirian, orang yang takut ditinggalkan, orang yang takut diabaikan, gitu ya. Jadi pengennya tuh dia menjadi pusat perhatian atau menjadi orang yang disanjung-sanjung, seperti itu ya, disanjung-sanjung, menjadi center point, nah seperti itu. Dia juga aku lihat ada ketergantungan terhadap sesuatu di sini. Orang yang gampang terbujuk atau orang yang gampang dibujuk ya, orang yang gampang flirting atau ya dia gampang tergoda atau gampang digoda gitu. Terus juga mungkin kamu dengan dia selama ini selalu menghadirkan pihak ketiga, entah ini kamu atau dia ya. Bisa jadi dia yang mungkin selalu menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian karena orang ini selalu tergoda ya dengan wanita atau pria di luar sana. Nampaknya dia kayak pengen ngobrol nih sama kamu, pengen berbicara kembali ya, pengen komunikasi lagi sama kamu. Karena sebenarnya di sini dia masih tertarik sama kamu, tapi aku melihat di sini kayak
dia sedang menunggu kabar dari kamu atau pesan dari kamu. Dia sedang menunggu kode, menunggu pesan, menunggu pembicaraan dari kamu lebih lanjut. Atau mungkin dia ini udah menghubungi kamu, tapi mungkin nggak kamu respon. Nah, dia sedang menunggu tuh respon kamu. Dia menunggu obrolan dari kamu lebih lanjut. Ya, entah apa yang kemarin dia ucapkan, tapi kayak dia sedang menunggu jawaban dari kamu, kayak gitu. Oke, kemudian aku lihat di sini dia adalah orang yang manipulatif, orang yang selama ini mungkin bahkan sampai detik ini mungkin ya, sampai detik ini dia orang yang tidak menunjukkan perasaan dia sebenarnya. Jadi dia berpura-pura sok dingin, sok nggak butuh, sok sok biasa aja gitu ya, sok nggak bucin gitu, sok nggak ada perasaan sama kamu kayak ya itu tampang-tampang orang narsis ya. Jadi kayak dialah yang berkuasa, dialah yang menjadi center of point. Nah, kayak gitu ya. Jadi orang yang memakai topeng ya. Ditambah lagi dia ini orang yang banyak pilihan, terus juga gambling ya. Aku lihat di sini. Jadi sebenarnya nggak cuman kamu, ada si A, si B, si C seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Oke, nampaknya saat ini dia kayak lagi terbebani sama pekerjaan, dia kayak lagi sibuk-sibuknya dengan pekerjaan, dengan karir dia lah ya, pokoknya entah usaha atau apa gitu, pokoknya kayak lagi terbebani, lagi sibuk-sibuknya, lagi fokus-fokusnya di karir, di keuangan, sehingga aku lihat kayak dia itu nggak bisa fokus di hal percintaan, mau di percintaannya bersama kamu, atau misalkan dia saat ini ada pasangan lain gitu ya, dia kayak nggak bisa fokus gitu di percintaan, karena aku lihat prioritas dia atau fokus dia saat ini adalah tentang karir, tentang kestabilan hidup. Nah, seperti itu. Kalau aku lihat nampaknya dia kayak lagi mengalami kesulitan nih dalam hidup, entah apa yang terjadi, tapi kayak mungkin dia buat masalah gitu di pekerjaannya ya, atau dia menyebabkan kesulitan teman-temannya di dalam karir, di dalam timnya, di dalam pekerjaannya seperti itu ya. Intinya nih orang mengacau, sempat mengacau dia. Entah apa yang dia lakukan, tapi kayak mengacau aja gitu. Dia mungkin bekerja secara tim, misalkan ya, bekerja secara tim, terus dia mengacau entah apa ya. Mungkin ada pertemuan penting dengan klien, dia nggak datang atau apalah gitu. Pokoknya nih orang mengacau. Terus itu mungkin dia misalkan mengubah rencana, mengubah strategi, mengubah taktik ya, atau bahkan bisa jadi juga mungkin dia membatalkan rencana-rencana ya, membatalkan rencana-rencana di karirnya, di pekerjaannya, termasuk juga membatalkan rencana dia terhadap kamu. Mungkin dia berencana menikahi kamu, taunya nggak jadi. Bertemu secara fisik nggak jadi, kayak gitu ya. Jadi ada suatu pembatalan rencana yang dia lakukan, sempat dia lakukan ya, baik itu dengan kamu ya, ataupun dalam hal lainnya. Mungkin memang orangnya itu kayak nggak bisa dipegang deh janjinya ya. Jadi kalau dia itu pernah ngomong A B C, janji A B C gitu, nggak ada tuh yang direalisasikan, yang terjadi gitu ya. Jadi orang ini orang yang gampang membatalkan rencana. Terus juga orang yang punya pendirian, yang dia orang yang sangat mempertahankan pendiriannya. Mau dia benar, mau dia salah, kalau dia udah yakin dengan dirinya ya, dia akan pegang teguh
pendiriannya itu gitu. Nggak masalah benar atau salahnya gitu ya. Aku lihat nampaknya dia saat ini tuh kayak gagal dalam membuat dirinya untuk sukses ya. Dia gagal membuat dirinya untuk melakukan kemajuan dalam hal apapun, mau itu percintaan, mau itu karir, mau itu hubungannya dengan keluarga, dengan teman-temannya, kayak gagal ya. Stuck, hidup dia stuck, aku lihat di sini. Banyak hal yang tertunda dalam hidup dia, mau itu apapun, percintaan, pernikahan, pekerjaan ya, atau apapun rencana-rencana dia banyak yang tertunda. Dan dia saat ini merasa terjebak dalam situasi ini, stuck ya, dan benar-benar merasa kewalahan banget dengan keadaan dia sekarang. Seperti itu. Terus itu juga mungkin kamu selama ini menjalani hubungan dengan dia itu benar-benar terasa sangat-sangat sulit. Benar-benar keadaanmu selama kamu bersama dia itu benar-benar kacau, wah hancur lebur. Kamu merasa terbebani, kamu merasa terjebak, kamu merasa terkekang, ya. Pokoknya hubungan kamu bersama dia ini, aduh, ngebuat kamu menderita deh. Apalagi hubungannya juga tidak berkembang secepat apa yang kalian inginkan. Ditambah lagi ada pihak ketiga yang memang mengganggu hubungan kalian. Seperti itu ya. Bahkan sebagian dari mereka ini ada yang sampai kawin lari. Tahu-tahu udah berapa bulan atau berapa lama gitu kamu baru tahu dia sudah menikah dan itu kawin lari gitu. Ya, entah itu sah secara hukum atau ya cuman siri gitu doang ya. Tapi intinya nih orang ada sebagian dari mereka yang sampai kawin lari gitu. Benar-benar aku lihat kacau hidup dia ya, kacau, hidupnya stuck ya, hidupnya nggak aktif. Aku lihat juga orang yang sempat menusukmu dari belakang atau mengkhianati kamu ya, dan aku lihat mungkin saat ini kamu masih kayak sama dia tuh kayak musuhan gitu loh. Mungkin masih ada amarah, masih ada kebencian, masih ada rasa jengkel ya. Terus itu mungkin salah satu di antara kalian nih masih ada yang sering mengejek-ejek. Ya walaupun kalian mungkin sudah berpisah, kamu mungkin masih sering kayak nyindir-nyindir dia atau dia yang nyindir-nyindir kamu. Ya. Terus juga aku lihat di sini ya hubungan kalian sudah hancur. Kamu juga aku lihat di sini sudah lelah, ada rasa ketidakmampuan untuk mengatasi kelakuannya. Sudah kayak kamu udah nggak bisa ngontrol dia atau kamu yang nggak bisa menghandle dia lagi. Kamu sudah merasa hubungan kalian itu sudah di titik terendah kemarin itu, makanya di sini kalian mungkin udah capek gitu ya. Terus itu kamu sudah merasa kayak ini sudah jalan buntu untuk tetap bersama dia, ya kayak nggak ada kemajuan gitu ya. Makanya di sini kamu memilih untuk memutuskan hubungan atau berpisah dari dia. Ya karena mau pakai cara apapun dia mungkin nggak berubah, selalu selingkuh terus, selalu suka hati dia terus gitu ya. Jadi mungkin kamu udah nggak bisa menghandle dia lagi gitu. Oke, kemudian aku melihat di sini ya kalian sudah putus, sudah bercerai, sudah berpisah, tapi juga perpisahan ini tidak dengan cara baik-baik karena di sini masih ada yang membenci ya, entah ini kamu atau dia ya. Jadi masih ada rasa benci, rasa kesal, rasa amarah gitu ya. Terus itu juga perpisahan ini juga memang kamu merasa bahwa ini sudah benar-benar masalah yang serius, nggak bisa kamu tangani lagi, makanya benar-benar memilih untuk berpisah. Terus itu juga ini lebih dominan ya masalahnya itu karena ketidaksetiaannya dia, karena pengkhianatannya dia, sehingga ya kamu mungkin udah nggak kuat gitu. Selalu memahami dia, memaafkan dia, menerima dia lagi gitu ya, udah capek gitu. Terus juga kamu selalu dihadapkan pada situasi harus bersaing mencari perhatian dia dengan orang lain. Jadi kan dia ini aku lihat ada pasangan lain atau ada pilihan lain di luar sana ya. Jadi entah kamu sadar atau tidak sadar, tapi ya sekarang kamu tahu lah ya bahwa selama ini ternyata kamu itu harus bersaing, berkompetisi dengan
pilihan-pilihan dia yang lain itu untuk mendapatkan perhatian dia. Jadi kayak seolah-olah kamu yang ngemis-ngemis cinta gitu loh sama dia. Kamu yang seolah-olah mengejar-ngejar dia, bukan seolah-olah lagi tapi memang iya gitu. Kamu yang selalu mengejar-ngejar dia selama ini, gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia itu orang yang selalu berdramatisir di dalam hubungan, ya, seolah-olah dia ini korban, seolah-olah dia ini tersakiti gitu ya. Dan juga selalu apa ya, kayak berlomba-lomba mencari perhatian dari orang-orang di luar sana atau pasangan dia selanjutnya atau ya pasangan dia yang lain kayak gitu. Ya, dan aku lihat di sini kamu sudah paham banget sifat dia, kamu udah tahu bahwa nih orang tidak akan pernah berubah perilakunya, ya, sampai terakhir kali kamu memberikan dia kesempatan, ya, kamu udah kayak mantep yakin bahwa nih orang nggak akan pernah berubah dengan kelakuan-kelakuan dia yang seperti itu, gitu, ya. Jadi kamu udah ngerasa bahwa nih orang bahaya nih, kalau tetap dipertahankan bahaya nih orang, gitu, ya. Oke. Oke, kalau aku lihat nampaknya kamu selama ini benar-benar sudah mencurahkan banyak usaha, pengabdian, perhatian untuk hubungan kamu bersama dia ya. Oh, aku lihat di sini kamu pol-polan banget udah memberikan banyak hal untuk hubungan kalian agar kalian itu bisa bersama, agar kalian itu bisa langgeng gitu ya. Dan kamu merasa bahwa seharusnya usahamu selama ini tuh sudah membuahkan hasil. Mungkin karena kamu berpikir apa effort yang sudah kamu tunjukkan, kamu berikan itu mungkin sudah kamu jalani bertahun-tahun, tapi kok nggak ada hasilnya ya. Seharusnya udah ada hasilnya dong. Seharusnya kalian mungkin sudah seharusnya bertunangan, seharusnya kalian sudah ada komitmen, mungkin sudah harus menikah gitu. Tapi ternyata nggak ada gitu. Makanya di sini kalian lelah ya, seperti itu. Terus itu juga aku melihat saat ini nampaknya kamu dengan dia memang lagi ada di jalur masing-masing untuk ya lagi berfokus pada diri masing-masing, terutama secara finansial ya, secara finansial, karir gitu ya. Aku lihat di sini baik kamu ataupun dia sama-sama lagi fokus di karir dan keuangan. Terus itu juga aku melihat ya keadaan dia saat ini tuh kayak nggak bisa menyeimbangi antara beban kerja, kewajiban keluarga, kalau misalkan di sini dia sudah berkeluarga ya, atau kebersamaannya dengan pasangannya. Jadi kayak jomplang gitu ya. Dia mungkin lebih lebih menghabiskan waktu dengan pekerjaannya dibandingkan dengan pasangannya seperti itu. Jadi aku lihat di sini ya nggak imbang hidupnya gitu dengan pasangannya. Karena memang ya, kalau aku lihat di sini tuh mimpi-mimpi dia yang selama ini dia harap-harapan untuk terjadi itu kayak hancur gitu loh, kayak nggak tercapai gitu ya. Keinginan-keinginan dia tuh kayak nggak tercapai gitu ya. Jadi saat ini dia benar-benar ngerasa lagi sengsara, lagi hancur-hancurnya, lagi ada rasa ketidakpuasan ya, benar-benar lagi pesimis saat ini, banyak kekecewaan yang dia rasakan karena yaitu mungkin tujuan, cita-cita dia, impian-impian dia itu nggak terwujud semua gitu. Bahkan aku lihat kayak aku lihat saat ini ya dia ngerasa banget kayak kurang ada pencapaian dalam hidupnya. Hidupnya kayak gini-gini doang gitu, nggak ada kemajuan dalam karir kok ya karirnya gini-gini doang gitu ya. Bahkan mungkin dia juga nggak punya prestasi ya. Bahkan mungkin justru malah dia merasa kayak kok aku ngerugi ya gitu, entah kalau misalkan dia punya usaha gitu ya, justru malah kok merugi ya usaha dia kayak gitu. Ya, karena kalau aku lihat memang kinerja dia ini buruk ya, tidak memuaskan. Terus juga aku lihat dia saat ini tuh kayak lagi ngerasa rendah diri gitu dengan keadaannya. Dan aku melihat untuk perasaan dia tentang percintaan ya, aku melihat kayak ada rasa dia menyadari ya, dia menyadari antara kamu dengan dia sudah terjadi keretakan ya atau ketidakpuasan satu sama lain atau dari kamunya sudah tidak puas lagi terhadap dia. Dia ngerasain itu. Terus juga aku melihat di sini dia saat ini ngerasa sedih, ada rasa ketidakpuasan di dalam dirinya karena ya selama ini
dia itu udah kayak enak gitu loh diperhatiin kamu, dibucinin kamu, diberikan apapun sama kamu, tapi tidak bisa dia hargai, akhirnya kamu berpisah dengan dia, akhirnya kamu meninggalkan dia, akhirnya kamu memilih untuk berpisah dari dia. Jadi aku lihat saat ini dia menyesali atas keputusan dia, terutama tentang menerima pihak lain di antara kalian. Ya, jadi dia ini aku bilang tadi ya, masalah besar yang sebenarnya lebih dominan di hubungan kalian ini adalah tentang ketidaksetiaannya dia. Jadi itulah yang saat ini dia sesali. Kenapa dulu aku itu pas lagi sama kamu menghadirkan bolak-balik ya, bolak-balik nggak cuma sekali dua kali menghadirkan wanita lain atau pria lain terus-terusan, padahal itu hanya love bombing gitu loh ya, hanya untuk menikmati sensasi hubungan atau percintaan di awal-awal saja. Ketika sudah mendapatkan yang dia mau, udah. Habis itu dia akhiri. Jadi kayak nggak serius gitu juga gitu menjalani hubungan. Akhirnya ya kamu kecewa gitu gara-gara kelakuan dia yang seperti ini. Dan itulah yang dia sesali saat ini. Sempat menghadirkan wanita lain atau pria lain di hubungan kalian. Padahal itu tidak serius. Padahal itu hanya untuk main-main. Akhirnya kamu pun merasa dipermainkan oleh dia dan memilih untuk berpisah gitu. Kalau aku lihat sih memang dia ini belum dewasa secara mental ya, sehingga sebenarnya dia ini belum tepat kalau misalkan mau diajak komitmen, diajak serius dalam hubungan ya. Untuk mempertahankan hubungan itu kayaknya belum bisa orang ini karena yaitu ada ketidakdewasaan secara mental atau secara emosional. Um, Jadi lebih baik ya memang kamu dengan dia lebih baik berpisah aja sih ya, meningkatkan harga dirimu aja, membuat dirimu aman, membuat dirimu bahagia, membuat dirimu puas gitu aja deh lebih baik ya daripada bersama dia. Bahkan aku melihat di sini kamu merasa kayak menyesali juga sih, kenapa sih aku bisa tertarik sama orang yang salah seperti dia gitu. Ada penyesalan ya kamu menyesali kenapa sih sampai pernah gitu um, mencintai, menyukai orang yang seperti ini, yang salah seperti ini gitu. Oke, aku lihat memang sudah ada pembatalan di antara kalian. Ya, mungkin sempat kalian itu punya janji atau punya rencana untuk menikah atau rencana untuk bersama, berencana untuk bertemu secara fisik itu nampaknya memang sudah batal. Banyak sekali gangguan untuk bisa mewujudkan itu semua. Dan aku lihat di sini ya dia mulai menyadari kebenarannya kenapa sampai kamu memilih untuk berpisah ya. Dan aku lihat di sini kamu juga sudah tahu, kamu sudah sudah terbongkar lah ya semua kebohongan-kebohongan dia dan mungkin juga dia yang membongkar kebohongan-kebohongannya. Saat ini ada rasa kekhawatiran, kegelisahan ya atau ketegangan yang hebat yang dia rasakan saat ini. Dan aku lihat juga ditambah dengan adanya beban kerja yang berlebihan saat ini yang dia tanggung, seperti itu ya. Sehingga secara emosional dan mental nih orang kayak, wah bergejolak ya. Jadi kayak nggak stabil ya. Mungkin tiba-tiba suka marah-marah, tiba-tiba suka nangis, tiba-tiba suka diem sendiri ya, menyendiri gitu ya. Apalagi marah-marahnya sih ya aku lihat di sini dia kayak nggak tahu suka tiba-tiba marah-marah nggak jelas kayak gitu ya, bawaannya pengen marah terus gitu. Jadi secara emosional dan mental orang ini nggak baik-baik aja gitu. Oke, kemudian nampaknya dia kayak lagi bingung ya untuk mengambil suatu keputusan yang penting dia ambil dalam hubungan kalian. Kenapa? Karena aku lihat di sini sebenarnya di satu sisi dia masih merasa takut dan cemas akan sesuatu, tapi di satu sisi dia juga kayak ya masih ingin bersama kamu seperti itu. Sehingga saat ini secara emosional dia ini kayak menjauhkan diri dari kamu terlebih dahulu. Ya, dan dia sedang mencoba cari solusi gimana caranya untuk mengatasi masalah di antara kalian. Karena di sini kan mungkin kamu memang sudah tidak percaya lagi kan sama dia. Kamu sudah punya stereotip bahwa nih orang tukang selingkuh, jadi nggak pantas untuk tetap bersama. Nah, dia mungkin tahu itu, dia udah sadar itu.
Jadi saat ini dia bingung gimana nih caranya untuk mendapatkan kepercayaan dirimu lagi, kepercayaan dari kamu lagi, kamu mau sama dia lagi tuh gimana ya. Jadi saat ini dia tuh kayak takut. Di satu sisi dia takut menghadapi amarah kamu, takut akan ditolak oleh kamu, tapi di satu sisi juga dia bingung gitu untuk menyelesaikan masalahnya gimana agar bisa bersama dengan kamu. Gitu ya. Aku melihat di sini memang kamu nampaknya sudah benar-benar apa ya, punya pemikiran, ya punya perspektif. Kamu itu kayak benar-benar sudah berpegang teguh pada apa ya, pemikiran gini, kalau aku sama dia, waduh hidupku pasti akan kesulitan, hidupku pasti akan penuh dengan kepahitan, hidupku pasti akan selalu cemas, nggak, mending nggak usah, kayak gitu, mending mending berpisah seperti itu ya, karena memang aku lihat di sini dia ini kayak udah melekat banget hidupnya dengan kesulitan, dengan kepahitan hidup, dengan kecemasan, nah kayak gitu ya. Ya, dalam segi apapun ya lihat aja nih, nggak ada yang sukses aku lihat di sini ya. Bahkan aku lihat dia itu punya sikap atau tindakan selama ini selalu menutup-nutupi masalah di hubungan kalian, alih-alih menghadapinya secara langsung, tapi tahu-tahu mengakhiri aja gitu. Jadi kayak gini, misalkan kalian punya masalah tentang A gitu ya, terus itu dia sok-sokan minta waktu untuk berpikir, untuk cari cara gimana menyelesaikan masalah. Taunya ngilang gitu aja gitu. Akhirnya ya nggak terselesaikan juga gitu ya. Orangnya suka gitu. Sok sok minta waktu atau entah dia ngomong atau enggak minta waktu atau minta ruang dari kamu, tapi yang pasti di sini tahu-tahu udah eh, kayak silent treatment, menghindar gitu ya. Habis itu bener-bener ngilang gitu. Akhirnya udah nggak pernah tuh membahas-bahas lagi masalah yang sempat ada di antara kalian gitu. Sehingga inilah yang sering menimbulkan permusuhan di antara kalian. Yang menimbulkan rasa amarah, kesal, ya tidak adil diperlakukan seperti ini ya karena kelakuannya seperti ini gitu ya. Dan aku lihat saat ini kamu mulai menerima secara realistis ya, walaupun di sini kamu udah berjuang banget cukup lama ya untuk meyakinkan dirimu bahwa nih orang toksik, nih orang nggak pantas untuk diperjuangkan gitu. Tapi sekarang aku lihat kamu sudah mulai realistis, sudah menerima keadaan dan mulai melangkah maju secara positif ya untuk kehidupanmu seperti itu. Untuk membuat dirimu merasa aman dan nyaman ya. Kalau misalkan saat ini kamu sudah punya pasangan ya, kamu juga pengen kamu dengan pasanganmu aman, adem, ayem, tentrem, baik-baik aja gitu, nggak punya masalah dan nggak mau lagi berurusan dengan si mantan atau orang yang ini gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Terus ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 1, 25, 28, 9, 13, 19, 30, 31, 7, 11, 26, 20, 5, 12, 23, 6, 18, 10, 17, 4, 8, 14, 16, 29, 2, 21, 24, 22. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan situasikan saja ya. Ada Januari, Maret, Oktober, September, Desember, April, Juli, Agustus, Mei, dan Februari. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio kambing, sio naga, sio monyet, sio ayam,
sio kelinci, sio ular, sio babi, sio macan, sio tikus, dan sio anjing. Kelihatan nggak ya? Oke, alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. A, M, T, S, J, K, Y, G, I, V, X, U, F, L, E, W, D, R, O, P, B, H. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.